Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebuah peristiwa yang penuh pengharapan dan makna bagi setiap orang percaya. Mari kita membaca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Sahabat terkasih, pertanyaan murid-murid ini menunjukkan bahwa mereka masih memikirkan kerajaan secara jasmani dan duniawi. Mereka berharap Tuhan Yesus segera mengubah keadaan bangsa Israel secara politik dan membawa kemenangan secara lahiriah. Namun, Tuhan Yesus memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada yang mereka pikirkan. Seringkali kita juga seperti murid-murid. Kita lebih fokus pada kapan masalah selesai, kapan hidup berubah, kapan doa dijawab, dan kapan keadaan menjadi lebih baik. Tetapi Tuhan melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kedaulatan Tuhan. Manusia ingin mengetahui segala sesuatu dengan cepat. Kita ingin tahu masa depan. Kita ingin tahu kapan jawaban Tuhan datang. Tetapi iman berarti belajar percaya sekalipun kita belum melihat semuanya. Kadang Tuhan tidak memberi jawaban lengkap sekarang, karena Dia ingin kita belajar berjalan bersamanya setiap hari. Tuhan tidak pernah terlambat. Semua terjadi sesuai waktunya yang terbaik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sahabat terkasih, inilah janji besar Tuhan sebelum Ia naik ke surga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong dan penguat. Sahabat terkasih, hidup ini tidak mudah. Ada hari-hari di mana kita lelah. Ada saat kita merasa takut dan kehilangan kekuatan. Tetapi Roh Kudus diberikan untuk menolong kehidupan kita. Roh Kudus memberi kekuatan saat lemah, damai saat gelisah, penghiburan saat sedih, dan hikmat saat bingung mengambil keputusan. Karena itu, jangan menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Sahabat terkasih, Tuhan memanggil murid-murid menjadi saksinya. Menjadi saksi bukan hanya berbicara tentang Tuhan dengan mulut, tetapi juga melalui kehidupan sehari-hari. Dunia sedang membutuhkan orang percaya yang hidupnya memancarkan kasih Tuhan. Menjadi saksi bisa dimulai dari hidup jujur, mengampuni, tetap sabar, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam kesulitan. Lewat hidup yang sederhana, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sahabat terkasih, inilah momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Para murid menyaksikan sendiri Yesus yang terangkat ke surga dalam kemuliaan. Bagi sebagian orang, perpisahan sering membawa kesedihan. Namun, kenaikan Tuhan Yesus
bukan akhir dari pekerjaan Tuhan. Justru dari sinilah dimulai pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan gereja mula-mula. Dan sampai hari ini, Tuhan masih bekerja dalam hidup orang percaya. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, kasih dan penyertaannya tetap nyata. Kisah Para Rasul 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sahabat terkasih, para murid terus memandang ke langit. Mungkin mereka masih terdiam dalam rasa haru dan bingung. Tetapi hidup tidak berhenti di sana. Tuhan ingin mereka kembali melangkah dan menjalankan panggilan mereka. Kadang kita juga terlalu lama terdiam dalam kekecewaan, ketakutan, atau masa lalu. Padahal Tuhan ingin kita bangkit dan berjalan kembali bersamanya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sahabat terkasih, ini adalah pengharapan besar bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus yang naik ke surga, suatu hari akan datang kembali dalam kemuliaan. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap setia. Tetap percaya saat hidup sulit, tetap berharap saat doa belum dijawab. Tetap berjalan bersama Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Sebab pengharapan kita ada di dalam Kristus. Kiranya pembacaan firman Tuhan hari ini menguatkan hati kita semua. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami hidup setia sebagai saksi-Mu dimanapun kami berada. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap kuat menjalani hidup ini. Tolong kami untuk terus percaya kepadamu sampai hari kedatangan-Mu kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memang naik ke surga, tetapi janji dan penyertaannya tetap nyata sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan hati kita untuk tetap setia berjalan bersama Kristus sampai akhir. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.